Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita bahas masalah huru hara akhir zaman, atau tepatnya tanda-tanda hari kiamat. Perlu diketahui, tanda-tanda hari kiamat itu bukan berarti langsung hari hanya hari kiamat. Ini tanda-tanda besar, termasuk di dalamnya ada keluarnya Dajjal dan peperangan akhir zaman. Ini diambil dalam malam ini dari kitab Fafiru Ilallah. Fafiru Ilallah artinya kembali kepada Allah. Saya bacakan suatu hadis, ya. Bismillahirrahmanirrahim. La taqumus sa'an hatta tarawas asyra ayatin. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali kalian akan melihat 10 tanda besarnya, yaitu tulu'i syamsi min maghribiha, yaitu keluarnya matahari dari barat. Kemudian keluarnya Dajjal, munculnya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj Ma'juj, terus keluarnya Dabah, keluarnya Dukhon atau asap, gitu. Perlu diketahui bahwa tanda-tanda 10 besar hari kiamat ini adalah kalau sudah muncul satu itu saling menyusul, dan keluarnya itu acak, belum tentu urut dari bisa keluarnya dari Imam Mahdi dulu, kemudian Dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa. Itu tuh hanya Allah, wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Kemudian kita bahas yang saat ini terjadi, yaitu terjadinya sebelum keluarnya Dajjal akan terjadi peperangan besar, yaitu peperangan antara Yahudi dengan Arab, bangsa Arab, yaitu peperangan yang terjadi di Palestina. Angqobla khurujahu salasatan awamin tumsika sama'i fil amil awwalu sulusu qajraha wal ardu sulusu tabatiha. Sesungguhnya sebelum keluarnya Dajjal itu ada 3 tahun langit menahan air hujannya, yaitu tahun pertama bumi dan langit menahan sepertiga defisit airnya, tahun kedua bumi dan langit menahan 2/3 airnya, tahun ketiga bumi dan langit total menahan airnya, berarti kemarau yang sepanjang tahun kemarau semua. Ya, ini adalah tanda dari terjadinya peperangan besar, yang nanti setelah peperangan besar itu adalah keluarnya Dajjal. Ya. Dan perlu diketahui bahwa keluarnya Dajjal atau itu bukan berarti langsung hari kiamat, enggak. Karena apa? Karena berdurasi, misalnya setelah peperangan besar bangsa Palestina dan Yahudi itu, Imam Mahdi akan keluar dan bumi ini akan mengalami masa kejayaan, makmur. Itu di bawah pemerintahan Imam Mahdi, garis keturunan Rasulullah, itu selama kurang lebih sekitar 7 tahun dan 9 tahun. Kemudian terjadi peperangan antara pasukannya Imam Mahdi dengan pasukannya Dajjal, yang pasukannya Imam Mahdi itu akan terdesak, dan nantinya ketika pasukan Imam Mahdi itu dikepung oleh pasukannya Dajjal yang dipimpin Dajjal, itu di saat situasi yang sangat genting, itu Nabi Isa Allah turunkan dari Menara Putih di Damaskus, yaitu misinya Nabi Isa itu adalah membunuh Dajjal sekaligus menegakkan syariat Islam. Kemudian nanti urut-urutannya setelah pemerintahnya Imam Mahdi kemudian digantikan oleh pemerintahnya Nabi Isa, kemudian
mengalami kemakmuran, kejayaan Islam, kemudian meninggalnya meninggalnya Nabi Isa. Nah, setelah meninggalnya Nabi Isa itu nanti bumi akan mengalami apa itu? Kegelapan 3 hari 3 malam, yang mana bulan dan matahari itu dipanggil Allah, menghadap kepada Allah, kemudian diperintahkan Allah muncul bersamaan dari arah barat. Nah, inilah yang dimaksud dengan terbitnya matahari dari barat. Kemudian setelah itu ada keluarnya Zabatul Ardi, ada keluarnya api dari Yaman, kemudian umat Islam yang diambil semua Allah, kemudian sirnanya Al-Qur'an, kemudian penggiringan api baru. Setelah penggiringan api itu adalah hari kiamatnya, yaitu hari penghancuran alam itu sendiri. Nah, itulah sekilas daripada 10 tanda-tanda hari kiamat. Nanti di lain kesempatan kita bahas satu persatu proses-proses, mulai dari keluarnya Dajjal, mulai turunnya Nabi Isa, kita bahas satu persatu. Berhubung itu bab kita ambil 10 garis besarnya dulu. Lah terus kita cukupkan, tapi perlu diketahui saya ambil dari pendapat Imam Suyuti bahwa manusia setelah